Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanadua Aprilia, NPM 20110700056. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas D dengan dosen pengampu Ibu Indah Agung Suprapti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS. Yang pertama, jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin sampai saat ini dan tokoh-tokohnya. Masa Rasulullah SAW, di masa itu belum dikenal istilah tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada masa awal Islam. Namun tanda-tanda sufi dan ilmu kesufian itu sudah ada. Meskipun nama sufi dan tasawuf sendiri belum muncul. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain-lain. Tasawuf baru dimulai pada abad ketiga Hijriah oleh Abu Hasim Kufi dengan meletakkan Al-Sufi di belakang namanya menjadi Abu Hasim Al-Sufi. Dalam Islam, sebelum adanya tasawuf, terlebih dahulu muncul apa yang dinamakan dengan zuhud. Zuhud sendiri muncul pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah. Menurut para ahli, zuhud adalah fase yang mendahului tasawuf, karena perihal yang paling penting bagi seorang sufi adalah zuhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi seorang sufi, terlebih dahulu harus menjadi seorang zuhud, barulah menjadi seorang sufi. Soal yang kedua, bagaimana cara kita membedakan antara muhasabah dan muraqabah? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, muhasabah merupakan introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Dengan bermuhasabah ini, maka akan membantu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya mampu mengetahui bentuk ketaatan dan kemaksiatan. Jika melakukan kemaksiatan, maka harus meninggalkan, dan jika melakukan ketaatan, maka harus diteruskan. Sedangkan muraqabah adalah sifat di mana seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya sifat ini, orang akan takut untuk melakukan keburukan dan akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari muhasabah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengevaluasi soal niat, amalan, dan dosa-dosa, mendirikan sholat taubat, dan menerima masukan dan saran dari orang lain, menghindarkan diri dari sikap paling merasa suci, dan menghindarkan manusia dari sikap sombong. Sedangkan contoh dari muraqabah yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu melalui zikir, tafakur, dan doa dalam suasana uzlah atau menyendiri. Latihan muraqabah ini juga dapat dilakukan dengan 4 macam cara yang bisa kita gunakan untuk muraqabah, yaitu yang pertama, muraqabah yang diambil dari sari Al-Quran yang diistizatkan untuk merasakan kehadiran Allah, yaitu dengan memperbanyak membaca kalimat Allahu hadiri, Allahu nadzari, Allahu syahidi, dan Allahu ma'in. Yang kedua, dengan muraqabah melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kita mengucapkannya melalui lisan dan menghayatinya dalam hati lewat zikir dengan pelan atau dengan menyebut nama-nama Allah yang lain, misalkan Ar-Raqib, Al-Alim, Al-Sami, Al-Basir, dan sebagainya. Dan yang ketiga, muraqabah melalui perenungan ayat-ayat Allah, di antaranya yaitu seperti yang Allah
Seperti yang ada di dalam Al-Quran, sesungguhnya telah kami jadikan manusia dan kami ketahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di dalam Al-Quran. Dan yang keempat ada muraqabah melalui mengingat mati. Banyak ayat Al-Quran yang menyentak kesadaran kita tentang kematian yang pasti kita mengalaminya. Seperti contoh, katakanlah sesungguhnya mati yang kamu lari darinya, sesungguhnya ia akan menemui kamu kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dikabarkan kepadamu apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Zumu'ah 62 ayat 8. Dimanapun kamu berada, niscaya maut akan menjemputmu meskipun kamu tinggal di dalam benteng yang tertinggi. Surah An-Nisa ayat 78. Soal yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap zuhud, yang kedua tahap tasawuf falsafi, dan yang ketiga tahap tarekat. Jelaskan arti dari ketiga tahapan tersebut. Tahap zuhud yaitu sebagai pendalaman ajaran agama yang lebih mendalam dengan tidak memfokuskan pada hal-hal yang ada di duniawi. Yang kedua ada tahap tasawuf falsafi, yaitu di mana tahap ini berorientasi pada pengetahuan akan ketuhanan tentang Allah dan hakikat dari segala sesuatu yang terjadi. Yang terakhir ada tahap tarekat, yaitu aliran yang menghubungkan sufi dan Al-Quran plus sunnahnya untuk yang menghubungkan asketisme, cinta, dan makrifat. Baiklah, itu tadi jawaban UAS dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.